Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyim Ashari. Di video ini saya dan teman saya Fikri Sultanin akan membuat tutorial pembuatan aplikasi Android. Nah, di video pertama ini saya akan memperkenalkan aplikasi apa yang akan kita buat. Jadi aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi yang berjudul SIKEMAS, Sistem Keluhan Masyarakat atau Sistem Pengaduan Masyarakat gitu. Nah, sebelum itu saya akan mendemokan aplikasi web di sini, aplikasi Sistem Keluhan Masyarakat. Nah, di sini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ranjangan database-nya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini adalah database-nya yang sudah include dengan aplikasinya, jadi saya tidak akan membuat database lagi. Cukup saya menjelaskan di sini. Jadi di sini terdapat 4 tabel ya. Jadi tabel admin, agama, penduduk, dan pengaduan. Nah, di tabel admin di sini. Nah, untuk strukturnya seperti ini ya. Ada ID admin ya, primary key, nama admin, varchar, status, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, username, dan password ya. Ini ID admin, dan ini adalah tabel agama. Nah, strukturnya seperti ini, ada agama, nama agama, dan status. Saya tidak tahu apa ini status karena ini sudah terinclude dengan aplikasi, jadi saya sudah ikut saja, tidak merubah atau merombak database-nya. Dan di sini ada tabel penduduk. Nah, tabel penduduk di sini terdiri dari nick ya, sebagai primary key yang nantinya kita gunakan untuk registrasi di aplikasi sini. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, username, dan password. Nah, di agama ini yang nantinya kita gunakan untuk relasi dengan tabel agama di sini ya. Yang nantinya kita akan mengambil nama agamanya. Yang nantinya akan ditampilkan di tabel ini. Dan selanjutnya adalah tabel pengaduan. Strukturnya seperti ini ya. Ada ID pengaduan, nick, pengaduan, tanggal, file ini berupa foto nantinya, status, dan ID admin. Nah, di sini ada tabel kolom indeks ya. Nantinya nick ini akan berrelasi dengan tabel penduduk ya. Dan juga admin di sini akan berrelasi dengan tabel admin. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya database-nya. Nah, di sini ya, lihat ya. Nick berrelasi dengan pengaduan di sini ya. Nick yang di sini berrelasi dengan data penduduk, agama berrelasi dengan penduduk di sini, terus admin di sini berrelasi dengan pengaduan di sini ya. Yang nantinya ID admin ini digunakan untuk siapa yang memverifikasi pengaduan tersebut. Nah, lanjut kepada aplikasinya. Di sini adalah aplikasinya. Terdapat 2 akses user ya. Pertama ada sebagai masyarakat dan kedua sebagai admin. Nah, di sini kita akan coba login sebagai admin terlebih dahulu ya. Admin. Nah, di sini terdapat jumlah ya. Semua dari jumlah total keluhan yang dikeluhkan oleh semua masyarakat. Tadi dari 8, ini keluhan yang belum diverifikasi, keluhan yang sudah diverifikasi, dan keluhan ditolak. Di sini ada data keluhan, semua data keluhan dari masyarakat ya. Ditolak, diverifikasi gitu. Jadi sebagai admin di sini kita berhak menolak atau menerimanya di sini atau menghapusnya. Untuk data penduduk. Nah, untuk penduduk di sini hanya admin ya yang bisa menambahkan. Jadi di sini sudah ada ya sekitar 10
data masyarakat ya, yang nantinya bisa registrasi di aplikasi ini. Jadi kalau belum terindeks di sini, jadi kita tidak bisa registrasi gitu. Di sini ada admin sistem ya, kita bisa menambah sebagai admin kan. Untuk profil edit password saya tidak akan menjelaskannya karena ya sudah familiar mungkin. Kita logout, kita login sebagai masyarakat ya. Tadi di sini penduduk. Nah, di sini sudah ada yang sudah registrasi. Contoh ini ya. Contoh saya akan gunakan yang ini ya. Dan pasportnya kalau nggak salah ASEAN juga. Kita login. Nah, di sini untuk user Hasyim Asy'ari di sini kita bisa mengeluhkan di sini ya, input keluhan di sini sebagai masyarakat. Nanti tinggal menunggu verifikasi dari pihak adminnya begitu. Kita juga bisa mengeditnya dan menghapusnya seperti itu. Nah, untuk registrasi sendiri di sini ya, kita harus menggunakan nick yang sesuai dengan data yang sudah di list oleh pihak adminnya ya. Tadi di tabel penduduk, contohnya di sini ya. Contoh saya menggunakan nick sembarang ya, surname Nah, bisa dilihat di sini gagal, ini tidak valid ya. Kita harus menggunakan nick yang sudah terregistrasi. Contohnya di sini yang belum registrasi di sini adalah contoh ini ya. Kita gunakan ini. Kita gunakan ini aja. Maka 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 kita buat, maka dia akan berhasil karena nick tersebut sudah sesuai dengan data yang sudah diinputkan oleh admin di admin panel tadi. Nah, jadi apa hubungannya dengan aplikasi Android yang akan kita buat di sini? Jadi di sini aplikasi web ini akan saya buat REST API-nya, yang dimana hanya sisi klien saja yang akan saya buat di sini. Untuk sisi admin saya tidak akan membuat aplikasi Android-nya. Nah, untuk prototipenya seperti ini ya. Untuk prototipenya, jadi di sini ada login, register, dan halaman admin gitu ya. Ini hanya prototip saja ya. Kemungkinan besar hasilnya nanti akan seperti ini untuk Android-nya. Dan ini hanya sisi klien saja. Untuk sisi admin saya tidak akan membuatnya. Coba jalankan. Nah, nanti perkiraan akan seperti ini. Jadi ada keluhan, ada nama kita nantinya, keluhan aplikasi, keluhan ditolak itu. Ada profil di sini, aplikasi, upload bantuan gitu, keluhan, menunggu diterima, ditolak gitu. Kita juga bisa menambah, mengubah, menghapus itu juga bisa. Jadi ya kurang lebihnya seperti ini. Ini saya desain menggunakan Adobe XD ya. Nah, untuk aplikasi web ini saya mendapatkan dari link berikut ya. Nanti mungkin saya akan cantumkan kreditnya. Dan untuk aplikasi web ini saya sudah ini aplikasi sudah saya rombak sedikit saja.
karena ya untuk pembuatan aplikasi Android ini. Jadi aplikasi web ini menggunakan framework kode igniter ya, kode igniter. Jadi yang belum paham kode igniter ya agak masalah sih, karena nantinya saya cuma akan membuat API-nya saja di sini, hanya untuk mengakses database-nya begitu, untuk mengakses data penduduk pengaduan gitu. Localhost root db menggunakan MySQL ya dengan PHP, sama saja ya. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah, pertama ya, ada Laragon ini ya. Nah, Laragon ini hampir sama dengan SAMPP ya, hampir sama. Jadi di sini juga menggunakan Apache sebagai servernya dan MySQL sebagai database-nya. Jadi sama-sama saja menggunakan SAMPP atau Laragon, itu sama saja. Dan kedua, saya menggunakan ya Adobe XD ya, untuk prototipenya saja ya, untuk desainnya saja. Nanti saya akan meniru ini, desain-desain ini ya, yang akan saya implementasikan di Android Studio nantinya. Nah, yang kedua ya Android Studio yang sendiri ya. Jadi saya akan menggunakan Android Studio nantinya untuk membuat aplikasi Android ini. Dan yang ketiga, saya menggunakan Visual Studio Code yang nantinya saya akan membuat REST API-nya, membuat supaya bisa mengakses database-nya gitu. Dan yang kelima ya. Nah, yang kelima saya akan menggunakan Postman. Nah, Postman ini ya digunakan untuk nantinya untuk melihat bagaimana reaksi dari REST API yang sudah kita buat, apakah berhasil atau tidak gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Nantinya contohnya saya untuk melihat bisa dilihat di sini ya. Ini nantinya hasil dari REST API-nya. Contoh di sini ya, cuma contoh. Nanti kita akan membuatnya di tutorial selanjutnya. Jadi pertama ada Laragon ya, kedua ada XD sebagai prototype, ketiga Android Studio ya sebagai pembuatnya, keempat ada Visual Studio Code untuk membuat REST API-nya nanti. Jadi REST API-nya nanti saya juga menggunakan kode igniter ya, cuma sebagai REST API saja, tidak akan merombak dari aplikasinya. Dan keempat ya, ada Postman untuk melihat respon dari REST API yang sudah kita buat. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja ya untuk video pertama. Untuk video selanjutnya mungkin persiapan yang akan kita lakukan ketika membuat aplikasi Androidnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.